Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang startup yang akan kami buat. Jadi, kami akan membuat startup sayuryuk.com. Apa itu sayuryuk.com? Sayuryuk.com adalah sebuah perusahaan yang menjual sayuran secara online. Jadi masalah yang akan kami pecahkan di sini adalah karena zaman sekarang itu sudah serba digital atau serba online. Jadi kami ingin menjual sayur secara online agar kalian gak perlu lagi pergi ke pasar untuk membeli sayur. Terus masalah yang kedua itu sayuran yang ada di pasar kurang segar dan tidak higienis. Jadi terus masalah yang ketiga kurang praktis jika belanja di pasar karena kita harus pindah-pindah tempat lagi untuk beli sayuran yang misalnya beda macam. Solusi yang akan kami berikan adalah kami akan menjual dua produk. Produk yang pertama itu ada paket sayur, isinya sayur-sayuran. Jadi segala macam sayur itu kami jadikan satu dalam paket sayur ini lengkap. Terus yang kedua, produk yang kedua itu ada paket protein. Paket protein ini isinya itu ada telur, ikan, udang, ayam yang memiliki protein, bahan-bahan yang memiliki protein. Nah, jadi dampak sosial untuk masyarakat sekitar itu jadi di sini selain kami ingin membuat startup ini, kami juga ingin membantu ibu-ibu rumah tangga agar mereka mendapat penghasilan tambahan. Kami menawarkan mereka untuk bertani hidroponik. Dampak sosial bagi masyarakatnya adalah kami dapat menawarkan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi petani tanaman hidroponik, mengingat menjadi petani hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas, praktis, dan kebersihannya terjamin. Kemudian hasil panen mereka bisa didistribusikan ke kami. Kemudian kami akan bantu untuk menjualkan hasil panen mereka melalui marketplace yang kami buat, yaitu sayuryuk.com ini. Target pelanggan kami adalah orang-orang yang tinggalnya di perumahan elit. Jadi orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, karena orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas itu rata-rata mereka jarang mau pergi ke pasar. Ukuran pasar kami hanya sebesar tingkat kota saja, yang masih bisa dijangkau oleh kendaraan sepeda motor. Karena mengingat kami menjual produk sayuran yang mungkin tidak akan tahan lama untuk pengiriman ke luar kota. Persaingan dan pemetaan. Di sini kami memiliki dua jenis pesaing. Pesaing yang pertama yaitu yang berjualan sayur menggunakan aplikasi sama seperti kami, dan yang kedua yang berjualan sayur dengan menggunakan gerobak keliling. Jadi cara saya agar lebih unggul dari mereka adalah dengan memberikan pelayanan yang lebih dari mereka. Contohnya kemasan sayur yang lebih menarik, terus pengantaran sayur yang langsung ke rumah, sayur yang higienis, bersih, terus gratis ongkos kirim dalam 5 km terdekat. Terus yang terakhir, mengadakan promo menarik setiap minggunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang job saya sebagai operasional. Sebelumnya perusahaan kami ini menawarkan dua paket produk. Yang pertama itu ada paket sayuran, terus yang kedua itu ada paket protein. Nah, yang akan saya ulas pertama itu ada paket sayuran. Jadi sebelumnya itu perusahaan kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa petani yang ada untuk mengambil hasil panen mereka dan kemudian akan kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemrosesan ulang. Jadi pemrosesan ini berupa penyetarilan
hasil panen dari para petani yang telah kita ambil hasil panennya tadi, untuk kita lakukan proses pengemasan. Untuk isian dari paket sayuran ini perusahaan kami menyesuaikan dengan keinginan para konsumen yang ada. Jadi selepas dari proses pengemasan tadi, langsung akan kita distribusikan kepada para konsumen yang telah memesan dari perusahaan kami. Yang kedua ini ada paket protein. Untuk di paket protein ini juga sama seperti di paket sayuran. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa peternak yang ada untuk mengambil hasil daging seperti daging sapi, daging ayam ataupun ikan, dan juga ada kacang-kacangan, lalu ada tahu dan juga tempe. Jadi nanti hasil dari para peternak tersebut kita langsung antarkan ke kantor untuk dilakukan pemrosesan ulang seperti penyerilan barang dan juga proses pengemasan. Untuk isian juga sama seperti paket sayuran, kita mengikuti sesuai dengan keinginan para konsumen yang ada. Untuk selanjutnya kita langsung distribusikan kepada para konsumen yang ada di kota-kota besar seluruh Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Dr. Hilliard. Di sini saya sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Di sini saya bertugas menjadi orang yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual. Saya bertugas untuk mencari informasi dan menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual. Definisi saya sebagai marketing adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik dengan cara memproduksi produk, kemudian memberikan harga dan mempromosikannya kepada konsumen sehingga terjadilah penjualan. Saya akan mempromosikannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Dan saya akan membuat banner di pinggir-pinggir jalan, daerah jalan-jalan besar, agar orang-orang lain yang jalan pun juga bisa melihatnya. Dan itu adalah salah satu cara saya untuk bersaing dengan perusahaan lain. Hai, saya Gilang Bagus Ramadan. Di perusahaan ini saya berposisi sebagai Chief Financial Officer. Mungkin di video ini saya akan menjelaskan kemungkinan masalah finansial yang akan terjadi di perusahaan ini ke depannya. Yang pertama itu ada biaya yang melebihi anggaran. Untuk solusi yang saya keluarkan, mungkin saya akan melakukan penekanan pada pengeluaran. Dalam skenario ini saya akan memotong anggaran seperti anggaran pemasaran, memotong gaji atau bonus, dan bahkan memutus hubungan kerja. Lalu bagaimana jika perusahaan saya ini terlilit utang? Untuk solusinya, saya akan melakukan restrukturisasi kredit. Artinya perusahaan ini akan diberikan keleluasaan untuk membayar utang kredit tersebut, seperti menurunkan suku bunga dan memperpanjang waktu pembayaran. Lalu saya akan meninjau kinerja dari bagian produksi dan bagian marketing dan akan menetapkan target untuk melunasi utang tersebut. Dan bagaimana sih jika terdapat piutang juga? Untuk piutang, kita akan tetap memberikan kebijakan yang ketat, lakukan follow up kepada pelaku piutang tersebut dengan cara yang sopan dan standar SOP tentunya. Mungkin itu saja dari saya sebagai Chief Financial Officer dari perusahaan ini. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih telah menonton video startup bisnis ini.